Halo YouTube, udah ketemu lagi dengan saya Ilpan. Nah hari ini saya ingin modifikasi, bukan modifikasi ya, saya ingin menambahkan sebuah alat agar memperingkas kelistrikannya ya. Jadi kan rencananya saya ingin menggunakan converter ini ya, converter FO HTB. Ini kan memiliki adaptor tersendiri ya, memiliki adaptor tersendiri. Ini adaptornya. Kemudian access point ini juga memiliki adaptor tersendiri. Ya, jadi kan dua adaptor tuh, dua adaptor. Nah, nanti saya ingin gabungkan satu adaptor ini untuk menghidupkan dua perangkat ya. Jadi dua perangkat access point dan converter itu cukup satu adaptor. Nah, problemnya adaptor ini kan 12 volt ya. Mana ini kelihatan tidak? Ya, ini kan 12 volt ya. Kemudian adaptor yang konverternya itu 5 volt. Ya, 5 volt. Jadi kita harus mengkonversi adaptor 12 volt ini ke adaptor voltase 5 volt ya, agar bisa menghidupkan alat ini. Kalau tidak dikonversi ya tentunya akan hangus alatnya karena voltasenya lebih tinggi. Nah, saya mengkonversinya itu menggunakan ini ya. Namanya ini step down ya. Pasarannya itu namanya step down voltase DC to DC. Jadi nanti dari voltase 12 volt akan diturunkan ke 5 volt. Nanti cara settingnya kita bahas lebih lanjut ya. Ini juga udah saya bongkar. Ya, ini saya bongkar. Nanti saya injekkan input listriknya dari sini ya. Kita buka dulu. Ya, jadi input listriknya nanti saya ambil dari sini, masuk ke ini ya. Nanti diagramnya saya fotokan aja ya. Kemudian outnya ke HTB. Oke, kita pasang dulu ya. Jadi pertama-tama kita harus cari terlebih dahulu min plusnya ya. Ini kan ada, ya ini akan ada dua kutub ya. Ini entah yang ini yang plus, entah ini yang min. Ya saya nggak tahu. Cara cari tahunya kita menggunakan multitester ya. Multitester setting ke voltase. Kemudian kita hidupkan perangkat ini ya. Jadi saya mau pasang dulu adaptornya. Oke, ini adaptornya udah saya masukkan ya, dan ini perangkatnya udah hidup. Ini perangkatnya sudah hidup ya. Kita langsung ukur aja pin ini ya. Jadi kita ukur pin ini, pastikan ininya angkanya positif ya. Kalau angkanya negatif berarti terbalik. Nah, itu bisa dilihat angkanya 12 volt. Jadi sudah dipastikan saya ini prop merah ini positif ya. Kemudian yang bawah itu negatif. Jadi yang ini positif, yang ini negatif ya. Bisa diingat ini positif, ini negatif. Jadi pemasangannya nggak boleh salah karena di alat ini itu ada positif in ya, ini burem. Nah, positif in, dan yang ini sorry terbalik ya, yang ini negatif, yang ini positif ya. Itu ada tandanya ya, ini tandanya min. Jadi kita siapkan kabel langsung disolder ya. Oke, saya mau solder dulu. Oke, ini udah saya solder ya. Jadi solderannya ya matiran, nggak rapi-rapi amat, yang penting aman ya. Nah, ini sebetulnya harusnya pakai kabel hitam dan merah ya, karena saya cari nggak punya kabel hitam dan merah, jadi dua-duanya hitam. Yang penting jalurnya harus pas ya. Kalau yang plus ini ya ke plus, kalau yang min ini ya ke yang min ya, jalurnya jangan sampai terbalik.
Kalau terbalik, alatnya bisa rusak. Nah, tugas berikutnya kita harus mengukur ini outnya harus 5 volt ya. Jadi menggunakan multitester. Multitester ini kita set ke voltase DC. Kita ukur langsung ya probe-nya ini. Kita lihat voltasenya. Nah, oke, ini kurang pas. Nah, ini voltasenya 1,25 volt ya. Jadi kita harus atur probe ini ke 5 volt ya. Saya mau ambil obeng dulu. Ini jadi cukup diatur ini nih. Diatur ini ya. Kita putar ke kanan. Sambil dilihat voltasenya itu harus 5 volt ya. Sorry. Oke. Nah, itu ada pergerakan ya. Kita putar terus hingga 5 volt ya. Oke. 5 volt lebih dikit nggak masalah ya. Intinya udah 5 volt. Ya, 5,1 lah. Jadi toleransinya 0, berapa nggak masalah. Yang penting voltasenya 5 volt. Nah, setelah itu ya kita tinggal sambung aja ya min plus ini ke HTB ya atau konverter ini. Saya mau potong dulu kabel ini ya karena kabelnya nanti saya gunakan buat ini ada colokannya ya. Jadi sebenarnya sayang sih ini adaptor masih bagus tapi dipotong ya karena saya cari-cari nggak ada konektor lagi yang kayak gini ya mau nggak mau kita potong kabelnya. Oke, jadi potong dulu kabelnya ya, potong dan kita sambung min plusnya sesuaikan juga di sini nanti ya. Jadi ini mau saya matikan dulu ya adaptornya. Oke, saya mau kupas. Oke, yang merah ini udah pasti plus, yang hitam ya min ya. Jadi kalau warna itu nggak mungkin bohong kecuali orang yang masangnya kebalik. Oke, ini kabelnya. Oh ya, sebenarnya kabelnya ini bagus yang kecil ya. Jadi saya nggak punya kabel yang kecil. Ya mau nggak mau kabelnya gede, segede ini ya. Harusnya pakai yang kecil aja cukup. Oke, ini saya mau solder dulu. Min plus jangan terbalik ya. Ini mau saya ini dulu. Oh ya, sebelum kita solder, saya hampir lupa. Kita harus masukin ke sini dulu ya. Jadi casingnya kan di dalam ya. Jadi mau nggak mau saya mau lubangkan sedikit di sini. Ini kabelnya harus bisa masuk ya. Nah, ini karena kabelnya kegedean, ya mau nggak mau kita harus lubangkan ini ya. Agak diperbesar lubangnya. Oke, ini udah sip ya. Min ke min, plus ke plus ya. Sekarang saatnya kita langsung coba aja. Ini konektornya ya. Jadi tadi ini kabelnya saya masukin ke sini ya. Agar nanti bisa keluar langsung ke adaptor. Oke, jadi ini saya pasang ke adaptor TP-Link ya, TP-Linknya. Saya hidupkan TP-Linknya. Bisa dilihat lampunya hidup ya ini ya. Oke, lampu ini hidup. Kemudian saya pasang ke ini ya. Oke, jadi hidup juga ya. Jadi cukup satu adaptor bisa menghidupkan dua alat ya. Jadi ya tujuannya hanya untuk meringkas adaptor ya. Karena kalau di tempat pelanggan harus banyak adaptor kan kelihatan jelek ya. Jadi satu adaptor cukup untuk menghidupkan dua alat. Oke, ini mau saya rakit lagi ya. Saya pasang biar rapi. Nanti hasil akhirnya kita lihat. Oke, ini penampakannya ya.
Jadi saya taruh di sini kenapa? Karena ini kan gelombang magnet ya. Kalau sebenarnya sih lebih mudah taruh di sini. Cuma karena ini gelombang magnet, saya takutnya mengganggu sinyalnya ya. Sinyal wifi-nya, jadi saya taruh sini aja. Dan ini saya kasih lem bakar. Yang penting nggak bergerak, udah aman ya. Jadi ya kan nggak mungkin juga kita guncang-guncang ya. Jadi alat ini udah dipasang dan ini modifikasinya. Jadi ini ada kabel outnya. Ada kabel outnya ya untuk ke perangkat HTB-nya. Oke, kita tes lagi ya. Tentunya sebelum kita pasang casingnya ada baiknya kita tes. Mana adaptornya ya? Ini. Ya, ini menggunakan satu adaptor. Ya, ini adaptornya ya. Saya pasang ke ini aja langsung. Oke. Dan saya hidupkan. Ya, ini hidup lah lampunya. Kemudian yang ini kita pasang ke konverter HTB. Oke, juga hidup ya. Jadi dua-duanya hidup. Ya. Kalau ini saya cabut, ya dua-duanya mati ya. Ya. Jadi itu saja modifikasinya. Jadi dengan alat ini kita bisa memanfaatkan satu adaptor ya. Adaptor 12 volt menjadi 5 volt. Jadi dua perangkat bisa hidup. Oke, ini saya pasang dulu ya case-nya. Jangan lupa dirapiin juga kabel-kabelnya. Ya, saya pasang dulu case-nya. Nah, ini udah rapi ya. Kita udah pasang case-nya. Jadi hanya satu kabel yang keluar nih. Modifikasinya tadi. Oke. Kita udah pasang. Sekarang kita tinggal baut. Mana bautnya ini? Oke, sudah selesai. Yang terakhir kita tes lagi ya. Jadi tesnya harus berkali-kali biar yakin. Kalau nggak yakin, ini kita coba pasang. Adaptornya hidup ya, ini hidup. Ini juga kita pasang. Oke, hidup ya. Sip. Jadi sekian dulu videonya. Eksperimennya sudah berhasil. Jadi ringkas ya. Coba jauhkan. Jadi cukup satu adaptor ini ya. Ini kan adaptornya nih ya. Nah, itu satu adaptor itu ya menghidupkan dua alat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Bye bye.